Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada tema atau kesempatan kali ini tentang satu buah amalan pendek, bagaimana caranya untuk uang itu bekerja menarik uang yang lain supaya hadir dan bisa membantu untuk meningkatkan taraf perekonomian kita. Nah, ini yang menarik, tentunya setiap manusia tidak bisa kita pungkiri, memang pada hakikatnya uang memang bukan segala-galanya. Uang bukan nomor satu, tapi tanpa uang sudah saya pastikan hidup ini akan menjadi pincang dan hampa. Itu sudah jelas. Di sini caranya saudaraku, mungkin kita sudah merasakan begitu sudah lamanya bosan dengan kehidupan ini. Berusaha ke sana kemari bekerja tapi begitu-begitu saja. Ya, secara finansialnya tidak stabil, ekonominya morat-marit dan berantakan. Kita sudah mencoba dengan cara berdagang, ternyata dagangannya sepi, laku hanya sedikit, untungnya pun sedikit. Kita berbisnis tidak mencapai hasil, kadang berhasil pun uangnya ditipu dibawa teman atau partner kita atau mitra kita. Yang bertani sudah bercocok tanam, tidak tahu siang dia tahu malam, berjemur di tengah terik matahari dengan harapan panennya hasilnya melimpah ruah untuk bisa nanti menutupi bayar hutan dan kebutuhan hidup kedepannya untuk anak dan keluarganya. Faktanya apa yang diharapkan jauh dari apa yang menjadi keinginannya, gagal panen. Dan masih banyak lagi sebagian di antara saudaraku yang mungkin selama ini merasakan seperti apa yang Gusli ceritakan ini tadi. Namun begitu saudaraku, tidak perlu harus diratapi, ditangisi dengan bersedih, berkeluh kesah. Ini harus bagaimana? Ini kok bisa begini? Kenapa Allah tidak adil? Jangan sampai terucap atau terpikir sedikit pun tentang masalah itu. Sekarang artinya, di mana saya ada masalah, saya harus mencari solusinya. Dan saya yakin Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian atau cobaan di luar kemampuan hambanya itu sendiri. Yakin itu saudaraku. Tinggal kita bisa mampu atau tidak dalam menyikapi menyelesaikan masalah itu dengan cara kita sendiri, tanpa harus berkeluh kesah, tanpa harus bersekutu dengan dukun, tanpa harus melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama dan negara. Baiklah saudaraku, kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Nah, sebenarnya sangat simpel saudaraku. Lagi-lagi dan kembali lagi yang kita bahas tentang masalah uang. Tentu detik ini pun, di saat saudara-saudaraku mendengarkan video dan audio dari Abah Gus ini, pasti sedang memiliki atau memegang namanya uang. Boleh di dompet atau di tas, di lemari atau dimanapun itu. Nah, bersyukur kepada Allah SWT, bersyukur. Dan ini kesempatan sangat luar biasa. Pada saat ini, di saat Gusli menyampaikan ini,
Gusti berikan waktu, silahkan ambil dan pegang uang masing-masing yang saudaraku miliki saat ini. Berapa pecahannya Abah Gusli? Terserah, mau dari 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, silahkan saja, sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing saat ini sedang dimiliki. Lalu apa dilakukan? Uang itu dipegang menggunakan tangan kanan, ya, satu. Yang kedua, usahakan dalam uang itu yang Anda gambar orangnya bagian sebelahnya tidak ada. Nah, pada bagian gambar yang gambar orangnya itu jelas dengan ukuran besar bagian depan, itu harus posisinya menghadap ke muka kita, saudara. Kemudian setelah itu tahan napas, tarik napas ya. Kemudian tahan napasnya di dada. Baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian pandangi uangnya dan perintahkan, wahai uang, kamu adalah makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku juga adalah makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai uang, panggil semua teman-temanmu sebanyak-banyaknya untuk ikut bersamamu dan menjadi milikku untuk selamanya. Amin. Setelah itu diucapkan, saudaraku, tiup uangnya tadi 3 kali. Sudah. Setelah saudaraku mendengarkan video ini dan baru saja mempraktekkan, silahkan belanjakan uangnya. Katakanlah sekarang belanjanya Mbak Wong ini 100.000 atau 50.000 atau 20.000. Dengan satu catatan, jangan diingat, jangan diharap. Sudah, belanja, setelah itu lupakan. Ilmunya sama saja, mohon maaf, sama saja kita masuk ke toilet. Kita masuk ke toilet, kemudian setelah selesai kita buang hajat, kemudian kita keluar. Pasti tidak akan diingat, lupakan saja. Ya. Seperti kita membuang kotoran, tidak diingat, begitu keluar dari toilet atau WC itu sudah dilupakan. Sama halnya dengan ini tadi. Setelah uang tadi dibacakan kulhu 3 kali, kemudian diperintahkan, kemudian ditiup 3 kali, kemudian belanjakan. Setelah dibelanjakan, lupakan. Jangan diharap-harap, kok nggak balik ya, kok nggak kembali ya. Nah, ini sebetulnya menggagalkan apa yang menjadi hajat saudaraku sendiri. Artinya begini, saudaraku, perlu Gusli berikan pemahaman. Uang yang kembali itu bukan yang uang itu tadi. Kalau itu namanya barter saja. Kita mengeluarkan uang 50.000, kembalinya 50.000. Nah, ini versinya berbeda. Yang Abah Gusli maksudkan adalah jika kita membelanjakan uang tadi 50.000 sampai habis, sudah lupakan saja. Lihat saja nanti hasilnya dalam beberapa menit, jam, atau bisa hari. Maka uang 50.000 yang sudah kita belanjakan tadi akan kembali dengan sendirinya dengan jalan lain yang nilainya lebih dari itu. Dengan jalan apapun itu, saudara. Bahkan yang di luar akal sehat kita. Pernah Mbak Gusli menemukan pengalaman pribadi? Pernah. Begitu Gusli praktekkan seperti itu, uang 100.000 Gusli belanjakan, kemudian Gusli lupakan, ya, pulang. Itu Gusli masih ingat betul. Itu Gusli belanjakannya malam hari. Kemudian esok pagi, subhanallah, begitu banyak kenikmatan karunia rezeki berupa uang yang diberikan oleh Allah. Dari mana? Pagi-pagi Gusli mau berangkat ke masjid, berhenti. Karena apa? Tertuju pada satu sosok kantong asoy. Ini apa? Apakah ini benda berbahaya? Ataukah sampah atau dan sebagainya? Jalanan sepi. Kondisi sudah saatnya jam subuh, sudah hampir pagi hari.
Kemudian Gusli turun. Subhanallah, setelah uang itu Gusli plastik kantong aset tadi Gusli buka, ternyata isinya uang, saudara. Berapa tumpukannya? Tidak banyak, sekitar 50 juta. Gusli nggak tahu harus kemana, mau dikembalikan ke siapa, dan di situ tidak ada identitasnya. Dan menariknya lagi, setelah Gusli ambil, Gusli bawa pulang, Gusli pastikan uang ini asli, bukan uang palsu. Terus sekarang pertanyaannya, ini uang siapa, untuk siapa, dan mau kembalikan kemana? Sedangkan tidak ada satupun orang yang lewat. Nah, akhirnya Gusli tunggu dalam beberapa hari, selama seminggu tidak pernah Gusli mendengar informasi atau kabar orang kehilangan uang. Subhanallah. Berarti ini cara Allah, cara memberikan uang, entah dengan jalan apa kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Amin. Dan banyak lagi pernah di antara saudara kita melakukan itu. Sudah beberapa bulan, beberapa waktu berdagang tidak laku-laku, sepi. Kemudian setelah mempraktekkan ini, uangnya dibelanjakan hanya membeli bakso. Berapa harga bakso? Waktu itu bakso spesial dengan harga 15.000. Kemudian uangnya 20.000, diberikan semuanya. Sudah mas, kembaliannya ambil aja. Iya, dilupakan. Tapi sebelum dibelanjakan bayar bakso tadi, uang itu sudah dibacakan itu tadi, saudara. Tidak butuh waktu lama. Setelah beliau makan bakso, tukang baksonya pergi dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Ini cerita nyata yang beliau sampaikan kepada Gusli. Dagangannya tahu-tahu diserbu pembeli di luar akal sehat, di luar nalar sehat, di luar pemikiran kita manusia. Tidak ada tersisa satupun barang dagangan kita, hanya dalam tempo 1 jam ludes diborong orang. Subhanallah. Ini sembako. Biasanya stok beras hanya 100 karung yang isinya 5 kg per kantongnya itu. Itu hanya ada stok 100, itu pun menghabiskannya biasanya butuh waktu 2 minggu atau 1 minggu. Tapi pada saat itu datang mobil, Pak, harga beras berapa? Sekian. Semuanya ada berapa sak, Pak? Ada sekitar 80. Naikkan ke mobil saya semuanya karena kita mau hajatan. Subhanallah. Masih dilayani itu, tambah beli gula, beli minyak. Datang lagi mobil satunya. Beli apa? Beli air mineral cup. Ya, yang kemasan. Gusli tidak mau menyebutkan mereknya. Padahal biasanya dalam per 500 dus minuman cup itu menghabiskan waktu itu harus membutuhkan waktu 1-2 bulan. Pada hari itu juga diborong oleh bos perusahaan karena ada pertemuan dalam di perusahaannya. Itu mana termasuk orang kepercayaan yang belanja ke situ. Dan masih banyak lagi banyak lainnya. Dalam waktu tempo 1 jam ludes semua dagangannya habis. Itulah cara Allah menggantikan uang 20.000 menjadi ratusan juta dengan cara dagangan yang laris. Dan itulah cara Gusli yang pernah Gusli lakukan dengan uang belanja hanya 1 lembar, akhirnya diganti dengan 50 juta. Tentunya itu terjadi atas izin dan kehendak Allah SWT. Jadi saudaraku, kalau kita berpikir secara rasional, apa mungkin? Tidak usah perlu dipikir. Itu bukan kapasitas kita, itu kapasitas itu milik Allah. Tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah hanya menjalankan namanya syariat. Ketentuan ada di tangan Allah. Tapi dengan satu keyakinan, jika itu kamu lakukan dengan penuh kepercayaan, secara istiqomah, penuh dengan keyakinan, yakinnya bahwa apapun yang kita minta pasti dikasih oleh Allah, maka pada saatnya nanti akan terwujud apa yang menjadi keinginan saudara itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, Gusli saya cukupkan sampai di sini dulu. Pada kesempatan kali ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan tak lupa Gusli ucapkan terima kasih besar-besarnya telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Di akhir kata Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.